Jadi kemarin kita udah belajar sedikit tentang algoritma momentum. Pertanyaannya sekarang, apakah algoritma lu bakal berhasil di pasar saham yang sebenarnya? Nah, sebelum lu spend duit ke saham beneran, ada satu langkah penting yang nggak boleh lu lewatin. Backtesting. Yo, sekarang kita bicara tentang investasi cerdas. Gak perlu ahli, cukup pakai sistem yang keras. Dengan algoritma, bikin duit jadi flow. Ngatur semua langkah, lo tinggal follow. Jangan bingung, ini semua tentang data. Numbers don't lie, bikin keputusan yang nyata. Dari otomatis gak perlu stress. Just set it up, relax and let it progress. Ibaratnya begini, lu punya mobil balap super cepat, tapi apa lu mau bawa mobil itu ke sirkuit tanpa coba dulu? Ya kalau nggak mau malu-maluin, pasti enggak kan? Sama juga dengan algoritma investasi, kita harus ngegas dulu di simulator. Sama juga dengan algoritma investasi, tentu kita harus ngetes dulu di simulator, buat lihat gimana performa algoritma kita berdasarkan data historis. Jadi, kita bisa tahu apakah strategi ini bakal menang alias cuan atau justru malah bawa kita ke dalam jurang. Backtesting adalah proses menguji strategi investasi atau trading menggunakan data historis untuk melihat bagaimana strategi tersebut akan bekerja jika diterapkan di masa lalu. Dalam konteks algoritma investasi, backtesting membantu investor dan para trader untuk mengevaluasi seberapa efektif dan seberapa baik kinerja strategi tersebut sebelum diterapkan di pasar sebenarnya. Lalu mengapa backtesting itu penting? Backtesting memungkinkan kalian untuk menguji apakah strategi yang dirancang tadi benar-benar dapat menghasilkan keuntungan dalam kondisi pasar yang berbeda. Nah, dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan strategi melalui data historis, kalian tentu bisa mengurangi resiko yang mungkin dihadapi saat trading di pasar yang nyata. Proses ini tentu memungkinkan kalian untuk menyempurnakan parameter strategi seperti waktu masuk dan keluar untuk mencapai kinerja yang lebih baik tentunya. Melihat hasil backtesting tentu dapat membantu investor memahami potensi kerugian dan keuntungan, yang tentu dapat membantu mengatasi aspek psikologis dalam trading. Jika strategi menunjukkan kinerja yang baik dalam backtesting, investor akan lebih percaya diri untuk mengimplementasikannya di pasar nyata. Backtesting juga membantu mengidentifikasi dan mengurangi bias yang mungkin muncul saat merancang strategi berdasarkan asumsi atau harapan pribadi. Jadi, backtesting tidak bertujuan untuk meramalkan apakah saham akan naik atau turun di masa depan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menguji dan mengevaluasi efektivitas suatu strategi investasi atau trading berdasarkan data historis. Sekarang gue bakal tunjukin demo backtesting pakai salah satu platform Python yang mungkin sering dipakai, namanya BlackTrader. Lu nggak perlu jadi programmer handal buat ini, tapi lu pasti bakal kelihatan kayak hacker keren gitu setelah lihat hasilnya nanti. Pertama, kita setup strategi momentum yang tadi udah gua bahas. Gue tunjukin kode singkatnya dulu, nanti biar lu tinggal ngikutin. Kali ini kita akan melakukan demo untuk backtesting menggunakan BlackTrader. Sekarang gue bakal tunjukin demo backtesting pakai salah satu platform Python yang mungkin sering dipakai, namanya itu BlackTrader. Lu nggak perlu jadi programmer jago sih buat ini, tapi lu pasti bakal kelihatan kayak hacker keren gitu lihat hasilnya nanti. Pertama kita setup strategi momentum yang sebelumnya kita udah bahas. Nanti gue tunjukin kode singkatnya dulu biar lu bisa ikutin. Pertama yang kita lakukan adalah mengimport BlackTrader. Buat aliasnya. Terus import datetime. Terus import juga Yahoo Finance. Bentar, oke. Nah, ini adalah library yang akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi atau demo sampling dari backtesting ini. Selanjutnya kita buat gimana ya? Kita panggil dulu deh. Kita buat untuk memanggil data dari Yahoo Finance kali ya. Karena kan kalau kita pakai males juga kalau kita ngetik
data sampling satu-satu, lebih baik kita pakai langsung panggil data dari Yahoo Finance-nya. Caranya kita buat dulu variabelnya. Kita buat dulu. Misalnya nanti kita pakai data dari emiten FedEx ya. Kita coba di bt. Nah, ini kita udah mulai panggil library-nya. Kita panggil library dari Yahoo-nya. Terus bentar, aku lihat kode dari Yahoo-nya dulu. Dari FedEx itu apa dia? Kode FedEx itu FedEx. Kita mulai di tanggal berapa ya, kita mulai ya. Coba ini formatnya nanti gini ya, YMM, formatnya gini nanti, MPD. Jadi tahun dulu, baru bulan, terus tanggalnya. Nah, coba kita tarik dari tahun 2024 bulan 8 tanggal 1 kali ya. 2024 08 01 sampai N-nya di, bentar, kita bikin ini aja. Kita buat data sekarang. Ini aja. Oke. Ini kita panggil tadi waktu sekarang ya. Waktu sekarang dengan interval sama dengan 1 hari lah. 1 hari. Intervalnya 1 hari. Nah, setelah ini kita buat functionnya, function kelasnya. Kita panggil modulnya, besar sih. Nah, ini yang kita yang kita tarik itu data penutupan ya. Data penutupannya, karena kan di situ ada data apa? Yang tertinggi, data open, terus data yang terendah. Nah, yang kita panggil itu data penutupan. Bukan ini. Ini kita panggil library-nya, terus kita buat indikator. Kita buat periodenya misalnya 10 hari lah. 10 hari kita buat periodenya.
buat lagi, kita definisikan lagi ini bisa dibilang kita bikin iterationnya ini. Algoritmanya itu di sini nanti saya jelasin deh ya supaya teman-teman paham. Saya buatin apa, saya buatin penjelasannya nanti. Ini ibaratnya kayak ambang batasnya lah. Nah, kita buat ambang batasnya itu di 100. Ambang batas untuk naik nih, ini untuk naik. Naik nih, saya kasih tanda nih biar nggak bingung. Momentum naiknya di sini. Terus dia akan melakukan pembelian di sini if. Nah, ini kondisi selanjutnya self momentum. Nah, ini kalau dia momentumnya tuh di bawah 100. Kita kasih ini dulu deh, kita kasih di sini tanda biar nanti nggak bingung. Gini ya, data close. Oke, sini save. Nih, jadi nanti kelihatan di apa, di terminalnya. Nah, kalau ini udah kita buat, terus kita panggil ya sistem inti dari si backtrader tadi. Caranya adalah kita buat dulu variabel, untuk panggil baru kita tambahkan data yang udah kita panggil dari Yahoo Finance tadi. Ini aja lah. Nah, jadi ini tuh manggil ini nih, nice. Dia manggil ini nanti, manggil data ini tuh. Terus nah, ini kita baru panggil ininya, fungsinya tadi. Kita panggil fungsinya
terus kita jalanin di sini, kita buat plotnya. Plot. Oke, bentar kita periksa dulu ya. Nah, tuh cuma 26 baris, kita lihat momentumnya, kita coba jalanin di terminal. Oh sorry, modul object is not callable. Cerebro, apa yang salah nih? Bentar ya, di line 21 Cerebro. Oh ini nih huruf kecil dia. Cerebro harusnya huruf besar. Coba kita tes lagi. Momentum nggak ada. Modul backtrader indikator has not momentum. Atribut momentum, backtrader indikator ini kali ya, udah juga. Salah sih. Oh iya, ini harusnya indicators momentum. Coba periode tesan. Nah ini udah bisa jalan ya. Nah ini hasilnya. Jadi nanti teman-teman akan lihat tuh momentum price-nya. Dia bilang apa, dari data FedEx, saham FedEx tadi, dari data saham FedEx di tanggal 8 bulan Agustus sampai hari ini, indikasinya itu seperti ini. Nah ini sebenarnya bisa dikeluarin chartnya ya. Nanti saya coba tampilin chartnya deh. Chartnya itu, wow, sorry. Mana ya tadi chartnya ya? Bukan. Chartnya itu gini. Nih, chartnya itu kayak gini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat tuh chartnya. Hasil chartnya itu nanti kayak gini. Ini enaknya pakai backtrader. Ntar ukurannya kegedean. Kita fitin dulu. Nah, ini dia hasilnya.
Jadi dia ngasih tahu ada momentum jual di 271.79 untuk FedEx. Begitu kawan-kawan. Enak kan? Nah, ini datanya akan bisa kita sesuaikan atau bisa kita kombinasikan pakai moving average, simple moving average. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat dokumentasi dari back tradernya sendiri ya. Bisa coba dilihat nanti dilihat di websitenya. Googling aja back trader, nanti teman-teman bisa lihat tuh dokumentasinya di situ. Nah, untuk melakukan apa namanya, kita kombinasikan dengan simple moving average, itu nanti teman-teman bisa tambahin ada suara Telegram. Nah, sini dia. And save data close kita buat 0, baru kita buat di sini self SMA tadi ya, SMA 0. Nah, ini kita copy aja langsung nih. Nah, ini kita copy aja nih. Sorry, ininya belum ditambahin. SMA sama dengan bt indicators dot simple moving let's save terus dia misalnya 20 hari tadi ya, sorry belum keisi ya. Oke, cek dulu ya, kita cek. Nah, berarti nanti yang dipakai itu yang ini teman-teman, ini ditambahin ke sini kan, karena dia udah ditambahin sama kita. Nah, kalian bisa atur nih ininya, mau 70 kah, misalnya dia di bawah 30, nanti kita jalanin aja. Jadinya begini dia tuh, jadinya begini, ada garis batunya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Nanti teman-teman coba praktekin sendiri, terus untuk detailnya bisa lihat di dokumentasi dari back trader. Kalau ada pertanyaan bisa silakan di komentar. Kita lanjut. Thank you. Nah, di sini kita pakai data historis saham FedEx dari tahun 2024 bulan 8 awal Agustus lah, itu sampai tanggal 27. Yang kita uji adalah momentum algoritma momentum sederhana tadi yang udah kita simulasiin di back trader. Nah, sekarang lu bayangin deh, lu mau balapan mobil super cepat di sirkuit terkenal kayak Monza atau Silverstone, apa lu langsung turun lintasan? Tentu enggak kan, pasti lu bakal coba dulu di simulator buat lihat gimana mobil lu belok, ngebut, dan rem di tiap tikungan. Backtesting itu ya kayak gitu, kita nggak mau langsung ngegas di pasar saham asli cuman buat crash, kan bisa bikin malu diri sendiri, bahkan bisa ngerogoh kocek lebih dalam. Backtesting kasih lu kesempatan buat ngetes strategi lu di dunia virtual pakai data historis sebelum lu beneran investasi duit. Sekarang biar lebih nyata, gue tunjukin hasil backtesting dari strategi momentum yang kita pakai tadi. Di sini kita pakai saham FedEx sebagai contoh. Setelah kita jalanin backtesting dengan back trader, ini hasil performanya. Nah, di sini lu bisa lihat algoritma momentum yang kita setup tadi terlihat kalau saham FedEx itu mengalami downtrend di akhir bulan Agustus. Nah, di sini di titik inilah kita jual. Tapi saat pasar mulai kelihatan sideways dan belum ada tanda beli, kita harus sabar karena ada potensi saham bakalan turun lagi. Ya, kita harus siap juga rugi kecil. Namanya juga strategi, nggak ada yang sempurna.
Dan ternyata 3 ketukan sinyal jual tadi benar-benar kode bahwa ada penjualan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan jurang yang cukup dalam. Dan saya tegaskan lagi, backtesting tidak bertujuan untuk meramalkan apakah saham naik atau turun di masa depan, melainkan untuk menguji dan mengevaluasi efektivitas suatu strategi investasi atau trading berdasarkan data historis. Yang jelas dengan backtesting kita bisa mengukur resiko sebelum beneran terjun di pasar saham. Dan ini bisa jadi peringatan awal strategi kita ternyata kurang oke buat kondisi pasar tertentu. Nah, sekarang giliran lu buat nyobain sendiri backtesting ini. Bisa pakai saham favorit lu atau lu coba berbagai algoritma yang mau lu tes. Kalau lu bingung mau mulai dari mana, komen di bawah strategi atau algoritma yang mau lu uji dan siapa tahu kita bisa backtesting bareng. Dan pastinya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar lu nggak ketinggalan tips-tips keren lainnya buat jadi investor yang lebih smart dan bukan cuma ikut-ikutan.